Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang soal-soal pengetahuan kuantitatif ya. Kita masuk ke simulasi ketiga 4. Oke, baik. Kita mulai dari nomor 1. Di sini diberikan matriks A ya. Terus memiliki inverse katanya ya. Dan determinan B-nya sama dengan 4. Maka hasil kali semua nilai A yang mungkin sehingga determinan A sama dengan 16 kali determinan AB inverse. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, teman-teman coba diingat dulu ya, kita review dulu. Di sini ada sifat determinan matriks. Sebelumnya ada beberapa, tapi yang akan kita gunakan di sini adalah dua sifat ini ya. Pertama, determinan A inverse itu akan sama dengan 1 per determinan A, sedangkan determinan AB itu akan sama dengan determinan A dikali determinan B. Oke, baik. Oke, kita akan mulai masuk ke pembahasannya ya. Oke, di sini diberikan A sama dengan 2, 1, A4. Maka determinannya adalah 8 dikurangi A. Dapat dari 2 dikali 4, 8 dikurangi A dikali 1 itu A gitu ya. Oke, berikutnya determinan B-nya sama dengan 4. Lalu kita masuk ke persamaannya. Nah, dengan menggunakan sifat determinan A inverse sama dengan seperdeterminan A, maka determinan AB inverse ini berarti jadi sama dengan 1 per determinan AB-nya gitu ya. Ya, sehingga menjadi pembagi seperti ini. Berikutnya dengan sifat yang kedua ini, determinan AB-nya kita ubah menjadi determinan A dikali determinan B. Ya, sampai di sini teman-teman boleh masukkan langsung nilainya atau supaya lebih sederhana ini determinan A-nya kita kalikan ke determinan A sehingga menjadi determinan A pangkat 2. Oke, berikutnya kita masukkan nilainya. Determinan A itu adalah 8 min A pangkat 2. Sedangkan determinan B-nya itu 4 ya. Sebelah kiri, ruas yang kiri kita kuadratkan menjadi 64 min 16A plus A pangkat 2. Sedangkan sebelah kanannya 16 dibagi 4 itu sama dengan 4. Berikutnya kita pindah ruaskan ya 4-nya ke sebelah kiri. Sehingga, oh ya, sekalian A-nya kuadratnya dikedepanin ya. Menjadi seperti ini. A kuadrat min 16A plus 60 sama dengan 0. Nah, berikutnya kan pertanyaannya hasil kali semua nilai A. Teman-teman boleh difaktorkan, lalu ketemu A1 dan A2-nya, lalu dikalikan. Tetapi untuk lebih mempersingkat pekerjaan, kita bisa menggunakan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat ya. Jadi A1 kali A2 bisa menggunakan rumus C per A ya. C-nya 60, A-nya 1. Maka jawabannya 60. Jadi jawabannya yang E. Oke. Baik, berikutnya nomor 2. Di sini jelas persamaan kuadrat ya. Mari kita ingat sejenak tentang konsep dari persamaan kuadrat. Jadi, jika ada persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus Y sama dengan 0, di mana akar-akarnya X1 dan X2, maka berlaku X1 tambah X2 sama dengan min B per A, dan X1 kali X2 sama dengan C per A. Oke, kita masuk ke soalnya. Kita punya persamaan kuadrat X kuadrat min AX min B sama dengan 0. Saya misalkan di sini akar-akarnya adalah M dan N. Ya, teman-teman bisa istilahkan dengan apa aja boleh ya. Bisa PQ, X1, X2, terserah ya. Ya, misal M dan N. Lalu selain itu di soal juga disebutkan bahwa akar-akarnya saling berlawanan. Ya, akar-akarnya saling berlawanan. Jadi misalkan 2 itu lawannya minus 2. 3 lawannya minus 3. Jadi lawan itu negatifnya lah sederhananya begitu. Maka jika akarnya M dan N berlaku, M itu berarti
sama dengan min N, lawannya gitu ya. Oke, nah jika minus N kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, maka kita akan dapat M plus N sama dengan 0. Jadi kesimpulannya, jika persamaan kuadrat akar-akarnya saling berlawanan, maka penjumlahan akar-akarnya akan sama dengan 0. Oke, kembali ke sini. Kan kita tahu X1 tambah X2 itu rumusannya min B per A. Maka M plus N di sini ini akan sama dengan min, ya, B-nya di sini adalah min A, A-nya di sini 1. Jadi seperti ini ya, teman-teman. Lalu kita tinggal bagi saja, berarti dapat A-nya sama dengan 0. Oke. Di sini kan pertanyaannya A min B. A-nya sudah dapat kita 0. Tinggal kita akan mencari B. Dari mana? Penjumlahan akar-akarnya sudah, berarti tinggal perkalian akar-akarnya. Oke. Hasil kali akar-akarnya berarti M dikali N ya. Rumusnya C per A. C-nya di sini adalah min B, A-nya adalah 1 ya. Oke. Berikutnya, karena akar-akar saling berlawanan, kita ganti aja ya salah satunya. Boleh yang diganti M, boleh yang diganti N, sama aja ya. Misalkan di sini yang diganti N, berarti menjadi seperti ini. Oke, tinggal kita kalikan aja M kali N, M kuadrat, lalu negatifnya kiri dan kanan saling meniadakan ya, dicoret saja. Maka kita dapat B-nya sama dengan M pangkat 2. Oke, berikutnya. Di soal diberitahu bahwa salah satu akarnya adalah bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif. Artinya berarti bilangannya kita mulai dari 1, 2, dan seterusnya ya. Oke, jadi misalkan untuk M sama dengan 1, maka kita akan dapat B-nya 1. Karena B-nya sama dengan M pangkat 2. Kalau M-nya sama dengan 2, maka B-nya sama dengan 4, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah nilai A min B terkecil. Nah, ini kita dapat dari B sama dengan 1 ya. A min B sama dengan, berarti A-nya tadi 0, B-nya 1, maka dapat nilai min 1. Sebetulnya ada yang lebih kecil, yaitu jika B-nya 4, hasilnya minus 4. Tetapi kalau kita perhatikan pilihan jawabannya, tidak ada ya. Maka untuk soal yang ini, pilihan yang mungkin adalah yang B. Oke, berikutnya soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 ini bicara tentang grafik fungsi gitu ya. Y sama dengan X kuadrat min 9. Ini adalah fungsi kuadrat ya. Katanya memotong sumbu X di titik A dan B serta memotong sumbu Y di titik C. Oke, ini udah jelas ya. Mencari titik potong gitu ya. Oke, kita mulai dari titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Sehingga kita dapat X kuadrat min Y sama dengan 0. Karena Y-nya sama dengan 0 ya. Ini kita ganti aja jadi 0, oke. Berikutnya kita faktorkan ya, X kuadrat min 9 itu menjadi X plus 3, X min 3 ya. Berarti dari sini dapat X min 3 atau X 3. Nah, ini adalah titik potong dengan sumbu X. Berikutnya kita cari titik potong dengan sumbu Y ya. Ya, titik potong dengan sumbu Y berarti gantian sekarang X-nya yang 0 ya. Sehingga kita dapat Y-nya sama dengan 0 min 9. Jadi sekarang X-nya yang 0 ya. Ini jadi 0. Berarti dapat Y-nya minus 9. Kalau kita gambar atau sketsa ya, gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini titik potong dengan sumbu X-nya, ini titik potong dengan sumbu Y. Ya, berarti seperti inilah ya kira-kira. Nah, katanya ini kita buat segitiga ya. Titik potong ini kita sambung menjadi segitiga kurang lebih seperti ini ya. Oke. Nah, baru kita akan mencari luas segitiga ABCD tersebut, ABC tersebut ya. Luas itu kan setengah alas kali tinggi alasnya adalah AB.
AB ini kalau kita hitung itu kan sama dengan 6 ya. Sedangkan tingginya ya dari 0 sampai 9, berarti minus 9, artinya 9. Ya, dapat luasnya 27 ya. Oke, berikutnya soal nomor 4. Di sini diberikan lambang-lambang atau simbol-simbol lah seperti itu ya. Kita akan mencari mana nilai yang di antara 1 dan 8 gitu ya. Oke, kita ikutin saja ya ininya, alurnya gitu. Untuk pernyataan pertama, di sini simbolnya itu adalah operasi kurang, tambah, sama kali. Ya udah tinggal kita ganti aja ya. Jadi seperti ini, 1 minus 2 ditambah 4 dikali 8. 1 min 2 itu bisa kita kurangin, tapi untuk ini 4 dan 8, ini 4 kali 8 dulu ya. Aturannya begitu. Perkalian dulu. Sehingga ini kita dapat min 1 tambah 32 jadi 31. Tidak memenuhi ya, tidak memenuhi. Karena yang memenuhi adalah di antara 1 dan 8. Oke, pernyataan kedua. Ternyata pernyataan kedua juga tidak memenuhi ya, 8,5. Ya, ini dibagi dulu ya, 2 dibagi 4 dulu. Tidak memenuhi juga ya, lebih dari 8. Pernyataan ketiga juga tidak memenuhi karena kurang dari 1. Oke. Berikutnya, pernyataan 4. Ya, pernyataan 4 ini baru memenuhi ya, di antara 1 dan 8 gitu. Maka jawabannya hanya 4, yaitu yang D. Oke, ini harusnya cukup mudah ya. Kita lanjut soal nomor 5. Nomor 5 ini diberikan barisan geometri ya, barisan geometri. Oke. Tapi teman-teman jangan lupa ya, ini K plus 3 ini U ketiga, jadi bukan U pertama ya. U ketiga, keempat, dan kelima gitu ya. Kalau kita urutkan, nih kurang lebih seperti inilah ya barisan geometrinya. Jadi ada U1 dan ada U2 sebelumnya. Oke. Nah, bicara barisan geometri itu bicara rasio atau pembanding ya, R. R itu biasanya bisa kita cari dari U2 bagi U1, boleh juga U3 bagi U2, dan seterusnya ya. Oke, karena yang kita ketahui itu adalah U3, U4, dan U5, berarti 2 persamaan terakhir yang kita pakai ya. Nah, ini yang akan kita pakai. Nilainya mereka akan sama ya. Kita kali silang U4 dengan U4, U3 dengan U5. Maka kita dapat seperti ini. Lalu kita masukkan nilainya. Nah, seperti ini. Tinggal kita kali silang aja ya. K plus 1 dikali K plus 1. K dikali K dapat K pangkat 2. K kali 1 jadi K. 1 kali K juga jadi K. Makanya jadi 2K ya tengahnya. Terakhir 1 kali 1 ya jadi 1. Sebelah kanannya K dikali K. K pangkat 2. 3 kali K itu 3K. Oke. Kiri dan kanan itu ada K pangkat 2-nya boleh kita coret. Ya, berikutnya 2K di sebelah kiri kita pindahkan ke kanan, sehingga sisanya tinggal K di sebelah kanan. Berarti K-nya dapat 1. Nah, kalau sudah dapat 1, kita masukkan aja K-nya ya, ke barisan geometri yang udah ada di atas. Nah, begitu. Sehingga kita dapat barisan geometrinya seperti ini, U1, U2, 4, 2, 1. Kalau kita perhatikan, dari 4 ke 2 itu kan dibagi 2. Dari 2 ke 1 juga dibagi 2 ya. Kalau kita dari kiri ke kanan. Kalau kita balik dari kanan ke kiri, 1 ke 2 itu kan dikali 2. 2 ke 4 juga dikali 2. Berarti berikutnya harusnya kita kali 2 lagi kan. Berarti jadinya 8, berikutnya kali 2 lagi, jadinya 16, sorry. Ya, 8 kali 2 gitu ya. Sehingga barisan geometrinya seperti ini. Nah, dari sini kita tahu bahwa U1-nya 16, U2-nya 8. Sehingga pertanyaannya jumlah 2 suku pertama berarti U1 tambah U2. Berarti 16 tambah 8 sama dengan 24. Jadi jawabannya yang D. Oke.
Oke, selanjutnya nomor 6. Nah, nomor 6 ini hampir mirip dengan nomor sebelumnya. Nomor berapa? Nomor 4 kalau nggak salah. Ya, ini tinggal kita masukkan saja angkanya ya. Ya, mana yang memenuhi gitu. 8,6 berarti A-nya 8, 6-nya itu yang B gitu ya. B-nya 6. Ya udah masukin aja. Sehingga dapat 8 dikurang 2 dikali 6 ditambah 8. Nah, jangan lupa kali dulu ya, teman-teman. Ya, sehingga jadi seperti ini. Ya, ternyata memenuhi. Pernyataan kedua juga dengan cara yang sama, ternyata memenuhi. Ketiga juga memenuhi ya. Semuanya kurang dari 10. Ya, semuanya memenuhi, jadi jawabannya yang E. Oke, berikutnya soal nomor 7. Ini ditanya luas yang diarsir. Luas yang diarsir itu kalau kita perhatikan itu kan segitiga ya. Jadi kita cari aja luas segitiga, oke? Pertama, luas segitiga AEF gitu ya. Luas segitiga AEF. Berarti setengah alasnya itu EF, tingginya itu AB. EF itu di soal dikasih tahu 5. AB itu berarti DG ditambah GH ditambah HC. Berarti 3 tambah 3 tambah 3 gitu ya. Jadi 9. Maka kita dapat, kalau kita kalikan, setengah kali 5 kali 9 jadi 225 ya. Berikutnya yang satunya lagi AGH. AGH berarti setengah alasnya GH, tingginya AD gitu ya. Berarti 3 dikali 15 gitu ya. Itu pun 225. Maka luas yang diarsil adalah, ya tinggal tambahin aja ya. Jadinya dapat 45. Berikutnya soal nomor 8. Di sini ada diagram ya, ada gambarnya ya. Seperti ini. Nah, yang jadi catatan adalah dinyatakan lulus itu jika nilai sementaranya tidak lebih kecil daripada 6. Gitu ya. Tidak lebih kecil daripada 6 itu artinya 6-nya masuk ya. 6-nya masuk. Jadi 6 boleh. Maka perhitungannya kita mulai dari 6. Di sini digambar yang hitam ya, teman-teman ya, nilai sementara. 6-nya ada berapa orang? Ternyata 6-nya ada 1. Ya udah 6 kali 1. 7-nya ada 4, 7 kali 4. 8-nya ada 3 ya 8 kali 3 ya. Dibagi banyak orangnya 1, 4 sama 3 ya. Jadi seperti ini. 58 dibagi 8 dapatnya 7,25. Jadi jawabannya yang E ya. Ini cukup mudah lah ya. Kita lanjut saja nomor 9, oke? Nomor 9 itu diketahui F min X sama dengan min Fx. Itu ya yang jadi catatan yang kita perhatikan. Kita mulai dari F3 sama dengan minus 5. Jika minusnya kita pindah ruaskan ke kiri, maka kita dapat min F3 sama dengan 5. Nah, min F3 ini kita gunakan sifat ini. Min Fx itu menjadi F min X. Jadi min F3 akan menjadi F min 3 gitu ya. Oke, dari yang pertama kita dapat itu. Berikutnya yang kedua. F min 5 sama dengan 1. Berdasarkan sifat ini, F min X jadi min Fx, berarti F min 5 jadi min F5 ya. Minusnya kita pindah ruaskan ke kanan saja ya, menjadi F5-nya sama dengan min 1. Maka pertanyaannya kan F dalam kurung F min 3. Nah, F min 3-nya kita ubah dulu. Karena kita udah tahu F min 3 itu sama dengan 5. Makanya F min 3-nya jadi 5. Sehingga ini jadi F5. F5 itu min 1. Maka jawabannya yang C gitu ya. Oke, kita lanjut nomor 10. Ini ada 4 orang, A, B, C, D. Ya, akan patungan lah ya bahasanya ya. Totalnya harus jadi 900.000 katanya. Oke. Di sini dikasih tahu bahwa kita mulai dari A ya. A memberikan kontribusi setengah dari yang lain. Berarti A-nya
itu sama dengan setengah B, C, sama D gitu ya. Oke, 2-nya kalau kita kalikan ke A, jadinya 2A sama dengan BCD. Lalu kita substitusikan ke persamaan yang awal ini ya. Jadi BCD-nya kita ganti 2A, maka kita dapat 3A sama dengan 900. Berarti dapat dong A-nya 300 gitu ya. Dengan cara yang sama, kita akan mendapatkan B-nya ya. Bedanya ini kali 3 ya sekarang. Ya, seperti ini. Sehingga dapat 4B sama dengan 900, berarti B-nya 225. Dengan cara yang sama pula, kita dapat menghitung C-nya ya. Teman-teman silakan perhatikan saja ya. Ini polanya sama. A-nya udah dapet, B-nya udah dapet, C-nya udah dapet, tinggal kita cari D, ya kembali ke awal ke sini ya, untuk mendapatkan D-nya. Tinggal kita kurangin saja ya, sehingga dapat D-nya 195. Jadi jawabannya yang C. Oke, baik, kita lanjut ke nomor 11. Nomor 11 di sini lambang Y menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar daripada atau sama dengan ya, bilangan bulat terkecil yang lebih besar. Jadi misalkan Y-nya 0,2, maka yang lebih besar dari 0,2 itu ya 1. Ini artinya pembulatan ke atas gitu ya. Oke, ingat ya, pembulatan ke atas. Baik, kita akan nyari nilai Y sehingga memenuhi persamaan ini. Oke, nilai Y-nya berapa? Karena supaya membatasi, ya, supaya nggak terlalu banyak, kita batasi di sekitaran Q saja ya. Q-nya setengah, jadi kita coba di sekitaran setengah aja. Sama dengan setengah, kurang dari setengah, sama lebih dari setengah ya. Kita mulai yang sama dengan setengah atau 0,5. Kita masukkan ke persamaan yang ini. Ternyata ya seperti ini ya. 0,5 dibulatkan ke atas jadi 1, min 0,5 dibulatkan jadi 0. Hati-hati ya, pembulatannya ke atas. Jadi yang lebih besar dari minus 0,5 itu 0, bukan min 1 ya. Jadi ini sama dengan 1, ternyata memenuhi. Nah, untuk Y sama dengan 0,5 berarti kita dapat kesimpulan P-nya sama dengan Q ya. Oke, berikutnya kita coba yang lebih besar dari 0,5 yaitu 0,6. Kita masukkan ternyata juga memenuhi. Dari sini kita dapat kesimpulan P lebih dari Q. Nah, kalau ada yang seperti ini ya, sudah lebih dari satu kesimpulan, maka ini tidak dapat ditentukan. Jadi jawabannya yang D. Oke, berikutnya. Jadi ini ada nilai tes dari 0 sampai 10 nilainya ya. Tesnya 6 kali, rata-ratanya 6. Jadi kita mulai dari rata-rata. Rata-rata itu adalah jumlah data dibagi banyak data. Rata-ratanya udah ada 6. Banyak datanya juga 6 karena ada 6 kali tes ya. Sehingga kita dapat jumlah datanya 6 kali 6, 36. Kan tadi ada 6 kali tes ya. Kalau kita cacah ya jadi seperti ini ya. Misalkan jadi X1, X2 sampai X6 gitu ya. Jumlahnya harus sama dengan 3, 36. Nah, jika ada data seperti ini maka mediannya itu atau nilai tengahnya didapat dari X3 tambah X4 dibagi 2 gitu ya. Karena ini datanya ini genap, makanya mediannya ada di antara dua nilai yang di tengah itu ya. Oke, baik. Kita akan coba nyari nilai median terkecil. Misal ya. Misal datanya 6 semua. Karena kan supaya jadi 36 ya. 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 itu jelas 36. Kalau datanya 6 semua, maka ini jadinya mediannya 12. Nah, kita akan coba mencari kira-kira ada nggak ya median yang lebih kecil dari 6. Maka caranya sebelah kanan kita coba perbesar ya. Karena kan nilainya bisa dari 0 sampai 10 ya. Kita ambil aja 10. Misalkan dua data yang ujung ini kita ganti 10 ya.
Sehingga totalnya 20. Maka sisanya kan harus 16. 16 kita bagi rata ke 4 data sisanya ya. Sehingga bentuknya seperti ini. Nah, ini kalau di total nih 36. Maka dengan urutan data seperti ini, mediannya itu adalah 4 tambah 4 bagi 2. Ternyata 4. Udah lebih kecil dari 6. Dan ini adalah median terkecil ya. Nggak bakal bisa yang lebih kecil lagi. Jadi jawabannya yang B ya. Oke, baik. Berikutnya soal nomor 13. Di sini ada 4 buku berjudul matematika, 1 buku ekonomi, dan 1 buku berjudul bahasa. Jadi, kalau kita total itu ada 6 buku ya, teman-teman ya. Ada 6 buku. Jika ada 6 buku kita susun secara berbaris, maka banyaknya cara ada 6 faktorial. Tetapi karena di sini ada 4 buku yang sama, maka kita bagi dengan banyak buku yang sama, yaitu 4 faktorial. Sehingga banyak caranya menjadi 30. Gitu ya. Oke, berikutnya. A itu adalah kejadian yang diharapkan itu tidak ada 3 atau lebih buku yang sama tersusun secara berurutan, gitu ya. Oke, itu A-nya. Untuk mempermudah pekerjaan, kita akan coba mencari lawannya ya. Lawannya dari si A. Berarti kan si A itu tidak boleh 3 atau lebih buku. Nah, lawannya berarti boleh atau lawannya itu yang susunan bukunya 3 berdampingan sama 4 berdampingan gitu ya. Nah, ternyata untuk susunan yang 3 berurutan kita akan mendapatkan 4 dibagi 2 faktorial. Jadi sama dengan berapa? 12 ya. Sedangkan untuk 4 berurutan itu kita akan dapatkan 3 faktorial. Oke. Seperti apa gambarannya? Oke, kita akan coba membuat ilustrasinya ya. Ya, kita akan coba buat ilustrasinya. Jadi, kita akan misalkan ya, untuk yang ini tuh yang 3 berurutan misalkan M ini matematika ya maksudnya ya. Ini berurutan ya, kita anggap 1. Lalu misalkan berikutnya adalah bahasa. Berikutnya lagi misalkan matematika lagi, gitu ya, seperti ini. Lalu yang terakhir adalah ekonomi. Nah, begini ya. Berarti kan ini dianggap 1, 2, 3, ada 4 buku ya. Dianggapnya 4 buku. Makanya ini jadi 4 faktorial gitu ya. Nah, buku matematika ini dengan yang ini kan dianggap sama ya. Ini dianggap sama. Makanya ini harus dibagi dengan 2 faktorial gitu ya. Sedangkan untuk yang ini berarti M-nya berjejer gitu ya. Buku matematikanya berjejer berempat tuh semua. Dan ini kita anggap 1. Ya, sisanya bahasa dengan ekonomi. Nah, ini udah jelas berarti ada 3 buku ya. 1, 2, 3. Berarti ini 3 faktorial. Begitu ya maksudnya. Gitu. Oke, kita akan lanjutkan ya. Maka peluang yang tidak boleh ya. Peluang yang tidak boleh ini berarti 18/30. Atau kalau kita sederhanakan dibagi 6 jadi 3/5. Nah, maka PA-nya berapa peluang yang diharapkan? Ya, tinggal kita gunakan aja aturan komplement ya. Jadi 1 dikurangi PA
komplement. Jadinya 2/5 gitu. Jawabannya yang C. Oke. Baik, kita lanjut ke soal nomor 14. Soal nomor 14 ini ada prisma segitiga ya, seperti di gambar. Seperti di gambar ini ya, teman-teman ya. Oke, terus pertanyaannya berapa tinggi prisma? Oke, tinggi prisma ini bisa AB, bisa EF, bisa DC gitu ya. Oke, di sini diketahui volume prismanya 180. Kita mulai dari volume prismanya ya. Volume prisma itu rumusnya luas alas kali tinggi. Luas alasnya adalah luas ADE yang di bawah ya, segitiga, tingginya adalah AB. Berarti AB, kalau ditanya AB itu 180 dibagi luas ADE. Apakah luas ADE bisa dicari? Mari kita cek di soal. Di soal itu diketahui AD-nya ya itu ada, yaitu 6. Nah, dan jarak E, ini E ke AD itu 3, ini jarak. Nah, dan jarak itu akan selalu tegak lurus, ini 3. Nah, berarti dari sini udah ya dapat ya. Ini tingginya 3, alasnya 6 AD ya. Berarti luas ADE itu bisa kita cari. Kalau luas ADE-nya ada, berarti AB-nya bisa kita dapatkan, sehingga pernyataan 1 saja cukup. Oke. Berikutnya pernyataan 2 saja. Pernyataan 2 bilang AF-nya sama dengan 5. Nah, AF itu yang miring itu ya. Kita ambil segitiga yang itulah AEF ya, AF-nya 5, siku-siku di E. Nah, kalau yang ini berarti tingginya EF ya. EF bisa kita cari dengan menggunakan rumus Pitagoras. Jadi AF kuadrat dikurangi AE kuadrat. AF-nya sudah ada, cuma yang jadi kendala AE-nya belum ada atau nggak bisa kita cari ya. Sehingga pernyataan 2 tidak cukup. Maka jawabannya yang A ya. 1 saja cukup, sedangkan 2 saja tidak cukup. Oke, baik. Soal terakhir nomor 15. Nomor 15, ini kita tinggal mulai saja dengan input yang pertama, yaitu N-nya sama dengan min 6. Jika N sama dengan min 6, apakah N lebih dari 0? Oh, tentu tidak ya. Karena negatif kurang dari 0, maka berlaku P sama dengan N pangkat 2. N-nya minus 6, maka kita dapat P-nya 36. Lalu berlaku pula Q sama dengan P per 4. Berarti 36 bagi 4 sama dengan 9. Oke, dari keterangan itu kita dapat Q-nya kan 9. Q itu adalah bilangan bulat, bilangan kuadrat, sorry. Tetapi bukan bilangan genap, dia bilangan ganjil. Maka ini otomatis pernyataan 1 betul, pernyataan 2 salah. Jadi pernyataan 1 betul, pernyataan 2 salah, maka jawabannya sudah pasti 1 dan 3 gitu ya. Oke. Cukup sampai di sini ya, teman-teman. Semoga bermanfaat dan semoga membantu teman-teman yang sedang persiapan nih ya, berjuang mau masuk perguruan tinggi negeri ya. Oke, saya sudah sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.